Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah dari kelas 4 PAIB dengan mata kuliah Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farikhin MPDI, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan metode ABCD dalam pengabdian kepada masyarakat. Dalam dinamika pembangunan masyarakat modern, pendekatan tradisional yang berfokus pada identifikasi masalah dan pemberian solusi dari luar itu seringkali menemui jalan buntu. Pendekatan ini yang kerap disebut sebagai pendekatan defisit, yang cenderung menciptakan ketergantungan dan kurang menumbuhkan inisiatif dari komunitas. Namun yang kaya akan sumber daya serta kearifan lokal, terdapat potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Inilah mengapa metode ABCD ini muncul sebagai paradigma pemberdayaan yang revolusioner. ABCD adalah pendekatan yang bergeser dari fokus pada kekurangan menuju pengenalan, pemanfaatan, dan juga pengembangan aset, kekuatan maupun potensi yang sudah melekat dalam masyarakat itu sendiri. Alih-alih melihat masyarakat sebagai wadah masalah yang perlu diisi, ABCD memandang bahwa setiap individu maupun kelompok dan juga sumber daya di komunitas itu sebagai aset berharga. Dengan demikian, masyarakatlah yang menjadi subjek utama dan juga bertanggung jawab penuh atas proses pembangunan mereka, bukan lagi objek penerima bantuan semata. Pendekatan ini sangat relevan pada masyarakat yang memiliki beragam aset seperti kekayaan alam, budaya luhur, dan juga semangat gotong royong yang kuat. Jadi, jika dimobilisasi dengan tepat, dapat menjadi motor penggerak kemajuan. Adapun konsep ABCD, metode ABCD ini didasarkan pada beberapa konsep utama yang menjadi pilar dalam setiap implementasinya. Yang pertama itu adalah fokus pada aset bukan pada defisit. Konsep fundamental ini mendorong kita untuk mencari dan memanfaatkan apa yang sudah ada. Contohnya daripada kita itu melihat suatu desa yang hanya sebagai kekurangan akses air bersih, pendekatan ABCD itu akan melihat sumber bor misalnya yang sudah ada namun belum optimal untuk dimanfaatkan, ataupun sumber mata air alami yang belum dikelola. Kemudian yang kedua adalah membangun dari kekuatan yang ada. Jadi pendekatan ini berprinsip untuk mengembangkan potensi yang sudah dimiliki oleh individu ataupun kelompok dalam komunitas. Contohnya, jika ada ibu-ibu di desa yang mahir membuat keripik, misalnya keripik singkong dengan resep yang sudah turun-menurun, kekuatan individu ini atau potensi ini akan lebih kita kembangkan dan difasilitasi untuk menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang lebih besar. Kemudian juga yang ketiga adalah partisipasi aktif masyarakat. ABCD ini mendorong keterlibatan penuh masyarakat dalam setiap tahapan program pengabdian, mulai dari defisit aset, perencanaan, hingga implementasi dan evaluasi. Ini memastikan program ini relevan dan berkelanjutan. Contohnya, warga desa dilibatkan secara aktif dalam diskusi dan musyawarah untuk memutuskan
menyesuaikan jenis program pelatihan yang paling mereka butuhkan, bukan hanya diberikan program jadi. Kemudian juga ada membangun koneksi dan jaringan, kemudian pemberdayaan dari dalam, ada juga berorientasi pada tindakan. Jadi kalau yang ini, metode ini mendorong dilakukannya kegiatan yang nyata dan konkret dan menghasilkan sebuah perubahan langsung di komunitas. Contohnya masyarakat itu apa ya? Misalnya setelah identifikasi potensi wisata alam seperti air terjun ataupun bukit yang ada di Bondowoso, itu langsung dibentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, yang kemudian ini adalah untuk menata area tersebut, membuat homestay yang sederhana dan mempromosikannya. Kemudian juga ada pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan. ABCD itu adalah proses terus-menerus belajar dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan juga dinamika di lapangan. Contohnya program yang dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi berdasarkan umpan balik langsung dari masyarakat dan hasil yang terlihat di lapangan, sehingga program ini tetap akan relevan dan efektif. Kemudian juga ada prinsip-prinsip utama yang memandu implementasi dalam pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi satu, pendekatan yang serius pada aset dan potensi warga, bukan pada masalah ataupun kebutuhan. Ini adalah inti dari paradigma ABCD. Kemudian juga mengidentifikasi dan memobilisasi aset, keterampilan, minat individu ataupun komunitas. Jadi setiap potensi sekecil apapun itu dianggap berharga. Kemudian juga ada pengembangan yang digerakkan oleh komunitas itu sendiri. Ini yang dinamakan community driven development. Inisiatif dan inisiatif ataupun kepemimpinan dari internal masyarakat. Kemudian juga ada pengembangan yang didorong oleh masyarakat, yang didorong oleh interaksi yang dibangun oleh warga. Kolaborasi dan jaringan sosial adalah merupakan mesin penggerak utama. Kemudian juga ada urgensi metode ABCD. Metode ABCD ini menjadi sangat penting dan relevan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, karena yang pertama akan bisa membangun kapasitas dan juga kemandirian lokal, juga akan memperkuat kohesi sosial dan jaringan komunitas, juga bisa menciptakan solusi yang berkelanjutan dan relevan, juga meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri masyarakat. Jadi masyarakat itu akan merasa dihargai karena potensi dan kekuatan mereka diakui dan juga dikembangkan. Ini akan mendorong inisiatif dari dalam mereka sendiri. Kemudian juga mendorong inovasi dan juga kreativitas lokal. Jadi masyarakat didorong untuk menemukan cara-cara baru. Singkatnya, ABCD itu adalah pendekatan yang memberdayakan masyarakat dengan membantu mereka itu mengenali, memanfaatkan dan juga berkelanjutan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.